soal janji yang diucapkan di depan seluruh warga bumi. Mungkin buat teman-teman yang non disabilitas, ketika mereka ada terpengaruh gitu lah, mungkin mereka akan lebih fleksibel, meskipun memang lagi-lagi tidak mudah ya, tapi lebih fleksibel untuk akhirnya beradaptasi. Ada kenyataannya di lapangan, banyak sekali masyarakat adat itu yang mempertahankan hutan mereka, tapi mereka ditindas di tanah mereka sendiri. Sebenarnya masyarakat memiliki cita-cita yang baik, tetapi ketika ada cita-cita lain yang itu destruktif, merusak lingkungan dan juga merusak ruang hidup masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ini double crisis loh, climate change. Iya, terus sekarang masuk juga ke mental health issue. Ternyata ini bisa nge-trigger semakin banyaknya mental disorder. Kita harus belajar dari banyak negara ya. Ketika masyarakat nggak dilibatkan, maka boleh jadi ada yang terkorbankan atau sengaja dikorbanin. Sebelum adanya pembangunan jalan tol, desa Loireng tuh nggak pernah tenggenang air seperti itu ya. Tapi setelah adanya jalan tol, kehidupan masyarakat daerah Loireng yang tadinya sawah-sawah bisa ditanami padi, sekarang sudah tidak bisa. Indonesia terikat dalam sebuah kesepakatan internasional namanya Paris Agreement ya. Dan salah satu yang disepakati di dalam Paris Agreement kan adalah bahwa setiap negara itu harus menunjukkan komitmennya. Bagaimana sebetulnya negara-negara itu berkomitmen untuk berupaya mengurangi gas rumah kaca, sekaligus juga bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak lebih berbahaya buat bumi, tapi justru menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Ya, tahu. Iya, tahu sih, Kak. Krisis iklim, ya tahu. It's happening. Ya, masih happening. Kayaknya panasnya sih, kalau misalnya Jakarta tuh panas banget. Kayak pemanasan global, contohnya habis itu melelehnya kutub utara dan segala macam. Penipisan ozon juga. Ya, pasti ya. Dari media massa, dari bacaan ilmiah populer, ya. Udah sih. Kita rasain banget sih sebenarnya. Dulu waktu SD, saya tahu tentang musim panas, musim dingin, musim hujan. Sekarang saya nggak tahu lagi. Kalau di Jakarta sekarang udah kerasa panas banget ya. Sekarang panas banget kan? Panas banget. Kayaknya panasnya sih, kalau misalnya Jakarta tuh panas. Baru polusi. Air quality, air pollution. Sampah, udara, polusi ya. Bagaimana mengatasi perubahan iklim, semangatnya kan adalah semangat kolektif ya, semangat bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab bersama, walaupun dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kalau misalnya dia tidak dipenuhi, sebenarnya bukan hanya malu, tetapi juga ini membahayakan planet ya, membahayakan rumah satu-satunya tempat tinggal manusia. Walaupun itu adalah target nasional dan komitmen kita, konsekuensinya itu akan ditanggung oleh se-Indonesia. Namanya Jakarta, Mbak, banyak limbah, pabrik. Gitu. Kalau limbah keluar, nggak ada yang namanya udang, nggak ada. Ikan, nggak ada. Masalah pencemaran limbah ini sangat merugikan. Masalah yang tiap tahun, yang tidak pernah selesai. Tapi baru tahun ini yang sangat parah. Sini mencapai 3 bulan dari sebelum Lebaran ini. Permasalahannya yang satu ini berdampak langsung pada nelayan kecil, khususnya nelayan kecil ya, yang ada di pesisir. Dan di sini masalah limbah industri, nelayan sudah paham dengan warna. Itu kalau warna hitam, ikan masih sempat lari, bisa menjauh. Tapi kalau sudah warna putih, ikan tidak akan mampu, mati. Ikan mati, itu parah. Dan kalau mati itu
cukup banyak, bisa mencapai tonan itu. Berangkat ke laut, pendapatannya 300, perbekalan 600, ya ruginya berapa Mbak kami. Jadi makanya males berangkat ke laut. Namanya Jakarta Mbak, kalau nggak nelayan ya udah. Makan tidur udah. nggak kemana-mana lagi. Kalau nelayan itu yang saya tahu, gini loh prinsipnya. Rezeki itu urusan di atas, tapi mereka nggak sadar. Ini kena limbah juga, polusi juga mempengaruhi. Akhirnya yang harusnya ada nelayan musiman berkembang biak nih di pada bulan A, bulan B, bulan C, akhirnya kan nggak jadi, dan nggak ada hasilnya. Mau ngadu-ngadu sama siapa? Namanya orang nelayan nggak bisa Mbak ngadu-ngadunya. Mau ngadu ke Pak RT, RW, bukan jalurnya. Tapi mulai sekarang, sedikit demi sedikit ada beberapa kelompok lain yang mulai sadar bahwa memang keadaan laut ini sudah tercemari limbah dan polusi. Mereka juga lagi berjuang nih, kawan-kawan nelayan kita juga lagi berjuang untuk bagaimana nih mengatasi permasalahan mereka gitu loh. Kemarin juga ribut nelayan tentang di mana sih mereka harus tangkap, di mana sih gitu. Kelompok dengan kelompok kadang-kadang bersinggungan padahal mereka lupa. Hasil lautnya nggak ada. Bener nggak? Hasil lautnya sudah tercemari. Kenapa pada ribut kelompok kiri dan kanan? Harusnya ayo sama-sama gitu loh. Ini laut kita udah kering nih, udah nggak ada hasilnya, nggak ada yang bisa kita keruk. Kalau hasil tangkapnya banyak nggak mungkin nelayan bergesekan, ayo dong bangun. Ini masalahnya laut kita yang nggak ada isinya. Kewajiban negara itu pertama menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia. Dan ini juga tertulis gitu di dalam kesepakatan persetujuan Paris bahwa harus berbasis pada hak asasi manusia juga. Dia nggak bisa mengabaikan hak asasi manusia. Jadi itu prinsip dalam ketika kita menandatangani persetujuan Paris, prinsip ini harus dipegang. Jadi yang disebut sebagai naiknya ambisi itu bukan hanya soal turun emisi, tapi ambisi kita juga untuk memenuhi hak asasi manusia supaya seluruh warga itu mampu bertahan, mampu hidup, mampu sejahtera, mampu berperadaban di dalam iklim yang sedang terus-menerus berubah akibat kesalahan-kesalahan bukan hanya manusia tapi segelintir manusia. Di Indonesia sendiri itu kita bisa ngelihat stigma dan juga diskriminasi dalam kebijakan, dalam kultur di masyarakat. Itu juga salah satu hal yang memperparah kondisi hidup banyak teman-teman disabilitas. Nah, ditambah lagi satu ini nih barang baru namanya krisis iklim. Perubahan iklim dia tentu nggak cuma mengubah cara hidup juga kan, tapi dia ada hal-hal baru lain yang dia bisa terjadi yang sifatnya bencana. Ada kemampuan adaptasi teman-teman yang itu dipengaruhi oleh hambatan. Hambatan pertama disabilitas adalah pendidikan dan ekonomi. Nah, kebanyakan dari mereka itu kerja-kerja informal gitu. Kerja-kerja di jalan dari yang jual asongan sampai ngamen gitu. Kita bisa ketemuin banyak di jalan dan beberapa ngobrol sama kita dan beberapa juga yang ada di berita itu mengeluh karena lebih panas gitu kan, dan pemerintah sama sekali nggak punya perlindungan sosial buat mereka gitu kan, jadi ya makin tersiksa aja sehari-harinya. Kalau misalnya orang-orang tidak mengalami, tidak relate, mungkin mereka akan lebih ya udah sih, gua juga kok susah gitu. Kita juga sama-sama susah, kita juga sama-sama terdampak perubahan iklim. Tapi kalau kamu tidak mengalami, kamu tidak akan relate dan tidak akan enggak sama hal itu. Sampai sekarang kita juga belum merasakan atau belum melihat pelibatan secara bermakna pemerintah dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Rasanya keluhan kita aja nggak cukup ya, kayak kita harus jadi OPDis tuh kayak harus jadi akademisi, harus jadi ahli project gitu, yang kadang-kadang kita padahal banyak ngerjain hal-hal yang nggak ada duitnya sebetulnya. Mau nggak mau ya kita harus banyak dikejar, tapi ya mungkin di satu sisi itu juga yang bikin kita tidak disukai banyak pihak ya, karena teman-teman OPDis itu kan kayak
a group of angry people. Ya sekarang gimana kita nggak ngomel gitu kan, kayak lu apa-apa gimmicknya doang, inklusi, isinya gimana. Jangan cuma disabilitas tuh dilihat kayak, oh sekian hari seremonial itu sudah menunjukkan, oh disabilitas kita bisa hebat gitu kan. Jangan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Lihat realitanya di bawah. Ternyata krisis iklim ini bukan cuma kita rasain kayak kita ngerasain panas banget, terus kita ngeliat misalkan efek rumah kaca, gas efek rumah kaca gimana, bencana alam dan sebagainya, tapi juga ternyata itu bisa efek kita secara individu. Krisis iklim ini, mungkin teman-teman, aku nggak tahu familiar atau nggak dengan the word eco anxiety. Itu ternyata tuh bisa lead ke banyak hal banget, bisa jadi trigger ke depression, anxiety itu sendiri. Terus bahkan itu bisa mengganggu juga kesehatan fisik. Kalau kita lihat di pedomannya, itu tuh bukan dikategorikan sebagai mental disorder, tapi itu bisa jadi trigger. Kita pernah tinggal di daerah yang rawan bencana alam, atau mungkin kita pernah jadi korban bencana alam. Kita dapat expose berita dari sana sini tentang soal gimana, oh sekarang tuh climate change is real gitu kan. Terus kemudian kita ngerasain dampak itu sendiri. Apalagi anak muda yang mungkin sekarang exposure-nya lebih besar untuk mengetahui banyak hal. Tapi at the same time kayak, ini gue harus apa ya gitu kayak. Ini kayak cuma dengar, oh ini climate change begini. Nanti sebentar lagi generasi yang mendatang kemungkinan besar punah atau Jakarta tenggelam sebentar lagi. Jadi cuma tahu segitu doang tanpa curious lebih tahu, oh gue bisa contribute apa. Lah, terus kalau gitu kalau kamu jadi eco anxiety karena mengkonsumsi informasi tentang climate change, kalau gitu ya jangan dikonsumsi. Tapi permasalahannya ya, kita sudah tinggal di era yang dimana itu sudah terlihat jelas dan dirasakan. Kayak I'm afraid that people, orang-orang yang ngomong kayak gitu adalah orang-orang di generasi sebelumnya yang justru bikin ini semua terjadi seperti ini. Dan kita the next generation harus lebih aware gitu, dan mau nggak mau ini sesuatu yang harus kita hadapin. Nggak bisa kayak kita neglect aja dan nanti the next generation yang akan dapetin kayak imbasnya gitu. Karena kita sekarang udah aware, nah kita harus ngelakuin sesuatu. Ini soal gimana kita tuh jangan jadi generasi yang egois mungkin kalian. Problem perubahan iklim ini adalah problem ketimpangan dan problem ketidakadilan. Sehingga yang harus diatasi itu bukan hanya soal technicalities, tetapi soal ketimpangan dan ketidakadilan. Nah, ketimpangan dan ketidakadilan hanya bisa dipenuhi jika partisipasi, jika demokrasi itu ada. Nah, kalau demokrasinya nggak ada, kita mau ngomong ketimpangan dan ketidakadilan itu apa? Ketika kita mempertahankan aktor yang sama, sebetulnya kita sedang mempertahankan sebuah ketidakadilan yang sama. Nah, kalau begini, apakah kemudian kita akan benar-benar bisa menyelamatkan bumi? Geografis di Demak ini sangat parah sekali abrasinya, dan perubahan fisik ini
menjadi sangat rentan bagi masyarakat karena ini menjadi bencana ekologis yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat, berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat, terhadap livelihood masyarakat, terhadap kenyamanan dan juga bagaimana perekonomian masyarakat ini. Desa Timbul Seloko khususnya dan umumnya pada daerah Kabupaten Demak yang di pinggir pesisir itu mulai seperti ini itu dari tahun 2011 dan genting-gentingnya ini mulai tahun 2014, 15 sampai tahun 2024 ini yang sangat memprihatinkan para masyarakat. Desa Lereng itu dulunya indah kayak hamparan desa dengan sawah hijaunya, terus hamparan padi waktu panen, kemudian pohon-pohon yang rindang di pinggir jalan, semua itu udah nggak ada semenjak tahun 2015. Setelah 2015 rop mulai mendekat ke daratan sehingga sawah di situ sudah tidak bisa ditanami, air mulai payau, ya kan? Sehingga sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan sawah. Berawal dari situ, masyarakat yang awalnya jadi petani sawah sekarang beralih jadi petani tambang. Jadi perubahan di daerah Demak, khususnya Sayung, menurut saya sangat signifikan sekali dalam 20 tahun terakhir. Yang saya kembali ulangi lagi, yang tadinya masyarakat agraris tiba-tiba harus mengenal kondisi, dituntut untuk menjadi masyarakat maritim. Itu kan sesuatu yang sangat drastis sekali. Apa yang paling dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi krisis iklim ini adalah kehadiran negara gitu ya. Jadi bagaimana negara itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat ketika wilayahnya, rumahnya itu tergusur oleh air, mereka bisa hadir di sana. Pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini kan genting-gentingnya membangun infrastruktur. Terakhir ini Sayung Demak ini dibikin jalan tol, Mbak. Jalan tol ini baru berjalan kisaran 30% di antara Sayung Semarang. Ini dampaknya sudah signifikan sekali untuk Timbul Seloko. Ya meskipun daerah Timbul Seloko ini tidak dilintasi oleh jalan tol, tapi dampak jalan tol itu merasakan. Karena air itu mencari tempat yang sangat rendah. Daerah yang agak rendah itu biasanya itu kebanyakan di pinggiran pantai. Jadi dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Demak yang lokasinya di pinggiran pantai. Jadi meskipun tidak dilalui tol, tidak mendapat kompensasi, tapi mendapat dampaknya kan gitu ya. Sebelum ada tol itu kan Desa Lereng nggak pernah banjir sama sekali, walaupun bentuk kontur tanahnya seperti mangkok gitu kan. Jadi air segala arah itu masuknya ke Desa Lereng, jadi muaranya di Desa Lereng. Bencana banjir terakhir terjadi itu tahun 92 dan baru terjadi lagi itu pas tahun ini akibat beberapa hal ya, perubahan iklim termasuk pembangunan tol, proyek strategi nasional yang menutup sungai yang ada di Desa Lereng. Jadi drainase itu ditutup dari dampak proyek tol itu, kemudian air yang seharusnya mengalir di aliran sungai tapi justru malah mengalir di segala arah. Tahun kemarin baru aja banjir yang paling besar di sini. Jadi masyarakat Desa Lereng itu benar-benar 100% terisolasi. Karena desanya yang cekung, ya surutnya lama. Desa-desa sebelah sudah surut, kami belum, gitu kan. Bahkan kalau hujan nanti masuk lagi. Kalau di Desa Lereng itu banjir nggak bisa keluar, selain kita pompa keluar airnya. Jadi bisa berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan. Justru kemarin kita mulai banjir itu di bulan Maret. Sampai Lebaran pun kita harus basah-basahan genang air seluruh rumah. Jadi kita Lebaran itu penuh air banjir di sini. Kalau Timbul Seloko ini kan datang, larinya cepat. Begitu datang 8 jam selesai, turun lagi. Tapi kalau daerah-daerah sana seperti Lereng, Sidogembang, Gemula, itu dia akan mengendap di sana air, sulit untuk keluar. Sehingga gimana ya,
Kalau saya jadi orang sana itu ya merasa jenuh dan merasa kecewa sekali dengan adanya pembangunan jalan tol itu yang diadakan oleh pemerintah. Nah, awal mula pasti ada sosialisasi dari pihak tol, dari pemerintah negara kan gitu. Apalagi dari pihak investor dan para pembangun kan gitu. Pasti ada sosialisasi ke desa. Jadi mau prosesnya seperti ini. Pasti mereka kan menjelaskan nanti proyeknya seperti ini. Tapi karena minimnya pengetahuan, jadi masyarakat, oh iya gitu aja. Tapi masyarakat desa nggak tahu dampak yang nantinya akan dialami di Desa Loireng. Di saat itu kan beliau mengumpulkan itu kan sosialisasinya kan tentang harga, Mbak, tentang harga tanah yang terlewati jalan tol itu, bukan karena dampak akhirnya nanti gimana, atau setelah ada tol gimana, kan masyarakat tidak diberi solusi semacam itu. Nah, akhirnya terjadilah itu penyumbatan aliran sungai, kemudian terjadi kebanjiran di sini gitu. Ya tapi mau bagaimana lagi, itu tujuan negara, itu pembangunan pemerintah. Jadi kita sebagai warga cuman mengikuti aja, mau tidak mau menerima dampaknya seperti ini ya sudah, kan gitu. Masyarakat itu tahu ya akan kondisi geografisnya seperti apa, ancamannya seperti apa, bencana ekologisnya seperti apa, tahu. Mereka ingin mendapatkan infrastruktur untuk menanggulangi abrasi itu, tapi ya bertahun-tahun juga mereka nggak mendapatkan itu. Dari semua desa di Kecamatan Sayung itu pernah berdemo di salah satu kantor pembangunan tol. Upaya para masyarakat di Kecamatan Sayung itu pun kurang membuahkan hasil. Nyatanya sampai saat ini nggak ada evaluasi dari mereka ataupun perbaikan apa, mulai dari saluran air gitu pun nggak ada. Masih sama di saat ini di Kecamatan Sayung juga masih banjir tiap tahunnya. Pembangunan TTLSD ini sebenarnya kan untuk mengkoneksikan antara kawasan industri yang ada di Demak dan juga kawasan industri yang ada di Semarang dan juga di Kendal, sehingga masyarakat yang ada di Demak ataupun di Desa Bedono ini hanya cuma lewat aja nih, cuma numpang lewat aja tol ini. Dan parahnya pembangunan ini menghancurkan 42,6 hektar mangrove yang ada di sepanjang alur pembangunan TTLSD ini. Jadi ya ada kontradiksi antara peraturan gubernur yang ingin melakukan konservasi mangrove dan juga perpres terkait kawasan strategis nasional Gedong Sepur ini. Jadi ada kontradiksi antara peraturan satu dengan peraturan yang lain yang itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan tersendiri sih dan tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau SD kita itu muridnya sekitar 180-an lah, kurang lebihnya segitu. Awalnya di SD sini itu Bedono 2, bukan Bedono 1. Nah, Bedono 1 itu ada di Dukuh Pandansari. Karena di SD Bedono 1 yang di Dukuh Pandansari terkena proyek pembangunan tol, akhirnya kan dirobohkan. Dengan kebijakan pemerintah, akhirnya kita di-regrouping, di-merger menjadi satu, dari SD Bedono 1 dijadikan satu di SD Bedono 2. Untuk saat ini SD kita kan kalau kita buat KBM, kegiatan belajar mengajar kan belum maksimal. Artinya yang di sini hanya beberapa anak, hanya kelas 1 saja, dan yang lainnya berada di madrasah. Jadi tidak bisa aktivitas setiap hari yang ada di sekolah seperti biasa. Jadi kita seperti vakum dulu sementara. Pada saat tol membangun, yang jelas ada komunikasi, tapi kalau dengan sekolahan mungkin lewat pimpinan gitu. Jadi kita menikmati saja gitu. Saya pribadi kalau tol itu malah menganggap kegiatan yang sangat positif, pembangunan yang positif, karena menurut backgroundnya, gambarnya itu ini katanya akan melindungi SD kita ini nanti. Jadi itu jalur tol itu kan di belakang, Mbak. Itu nanti akan mengitari SD kita sampai ke ujung jalan raya sana. Dan harapan dari warga masyarakat betul-betul tidak ada rob lagi dengan adanya kegiatan tol tersebut. Anak itu kan masih taraf berkembang.
butuh yang namanya pendidikan yang maksimal dan perlu dikenalkan dengan alam. Dan anak-anak itu pun juga suka bermain. Tapi dengan keadaan seperti ini, guru hanya bisa mensiasati katakanlah fleksibel saja, tidak bisa on time. Dalam arti on time, contoh yang sekolah SD yang di daratan sana, hari ini kita nanti akan mengerjakan ini, nanti kita belajar di kelas, di lapangan. Tapi di sini dengan keadaan seperti ini kita repot. Andai saja kok kita punya halaman yang luas ini tidak tergenang aerob, betapa senangnya mereka bisa bermain, mungkin ya entah bersendaguro, lari-lari atau apa di halaman kelas ini. Tapi sampai saat ini itu belum terjadi. Bahkan kemarin itu tes, pernah Mbak saya tes, pada saat tes itu anak lale itu jatuh, air ini sudah kan ini tergenang. Jadi posisi semester bahwa air, anak-anak hanya disuruh minta kakinya diangkat, anak-anak di kursi kan itu ada palangannya gini Mbak, itu diangkat saja tidak apa-apa daripada kita meliburkan. Jadi harapan saya itu setelah adanya ini pembangunan jalan tol, semoga betul-betul kita menjadi daratan tanah yang kering, anak-anak bisa bermain seperti sedia kala, tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Daerah Demak itu dijadikan sebagai kota satelitnya Semarang. Semenjak ada perjanjian seperti itu, mulailah masuk pabrik-pabrik ke daerah Demak, terutama di Sayung, karena kan dia yang perbatasan langsung dengan kota Semarang. Semarang kan sudah nggak bisa menampung untuk membuat pabrik lagi nih, sehingga pembangunan pabrik di Sayung itu masif dalam mungkin 10 tahun terakhir lah. Kondisi daerah Pantura Semarang itu kan sudah mulai penurunan tanah ya. Tetapi kan dengan adanya pabrik, dalam satu pabrik kan nggak mungkin ngebor sumur hanya satu. Pabrik-pabrik yang ada di Sayung, salah satunya itu ya minimal punya sumur tuh 10. Itu kan juga semakin menurunkan tanah daerah situ toh gitu. Nah sementara masyarakat aja ketika membangun sumur, izinnya tuh susah. Pabrik yang ada di depan desa kita ini administrasinya bukan ikut Loireng yang dari sebelah sisi barat. Tapi yang sebelah timur itu udah masuk administrasi desa Loireng. Jadi pabrik yang saya masuk ini nggak ada sangkut pautnya sama desa Loireng. Tapi mereka buang limbahnya justru ke area desa Loireng. Pihak pemerintah pun juga mereka nggak punya upaya gitu, nggak punya power. Jadi mau dinas lingkungan hidup DLH Kabupaten mensurvei pabrik tersebut, itu pun juga jalannya nggak begitu mulus gitu loh. Pasti ada aja kendala gitu, nggak semua harus diproses bisa gitu, nggak. Nah, masyarakat desa Loireng pun juga nggak punya power untuk hal tersebut. Jadi masyarakat Loireng itu pasrah aja gitu loh Kak, mengenai dampak yang dialami di sini gitu. Di Demak pun juga ada yang namanya politik limbah ya. Itu kan juga siapa yang bermain di situ, kan mesti orang-orang pemilik modal dong, yang ini harus membuang kemana, sementara desa pun juga nggak bisa melawan itu. Terus kita mau protes sama siapa kalau pemerintahnya aja sangat-sangat nggak bisa, menurut saya udah nggak manusiawi ya. Ya ketika ruang-ruang kebijakan, ruang-ruang rapat ataupun ruang-ruang penentuan keputusan itu sudah diambil alih ataupun sudah dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki modal, ya akhirnya kebijakan-kebijakan yang ada yang diturunkan, yang diterbitkan oleh pemangku kebijakan adalah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap mereka. Pemerintah akhirnya hanya akan melayani orang-orang yang memiliki modal aja. Bagaimana orang-orang yang di sana itu membajak kebijakan-kebijakan dan membaca konstitusi yang ada ini. Itu pasti akan berdampak terhadap bagaimana perusakan lingkungan yang ada. Karena jelas sekali ketika ekonomi itu bertumbuh dan tidak berdampingan dengan lingkungan, pasti lingkungannya yang akan rusak. Krisis iklim ini adalah nggak cuma krisis lingkungan ya, tapi juga krisis konstitusi, krisis hukum, krisis pemangku kebijakan, dan krisis moral juga sih.
manusia yang bisa adaptasi itu nelayan. Ombak aja selalu ditabrak. Dia nelayan, nggak belajar, katakanlah nggak bisa membaca, tapi dia bisa mendengarkan ikan di dalam laut. Bahkan dia bisa menentukan lokasinya, bahkan ikannya apa. Makanya kalau dibilang adaptasi, mereka jagonya adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratun Nadiro. Pekerjaan saya nelayan plus rumah tangga. Pertama kali itu saya orang sini, pertama di Morodemak nih. Terus teman saya itu ikut, suaminya gini, kalau kancaku ono malu menyang bojone kuwi malah aku mabuk ora ngoten. Terus derek-derek niku aku sampai saat niki. Mulai kula niku tahun 2010 lahir yo. Kelas TK kula pun derek menyang kali garwa kula. Nah, bae muter ke sekolah niku ditanyai teman-teman saya tuh. Mbak, lah ibu Mas Rizik kok mboten ngeter ke sekolah, malah menyang bojone ngoten. Ngoten. Wong wedok kok malah menyang si lanang padha ana kancane ngoten. Mereka itu Mbak lebih mengutamakan kebutuhan keluarga daripada harus bertarung dengan nyawa. Mereka itu tidak peduli besok cuacanya apa atau mbaknya apa. Ketika dia bisa keluar untuk menjaring di laut, dia akan menjaring, gitu ya. Walaupun setelah menjaring nanti dia kejar-kejar angin topan, lesus, itu udah biasa, Mbak. Wonten laut, wonten angin, wonten ombak. Ilinge niku kali anak. Saumpame awake dhewe iki ning nggon laut wong loro ana mbak ngene anake ning omah dhewe. Ngoten. Kan takut kan begitu. Cuacanya kalau anginnya kencang nggak ada ikannya. Kalau nggak ada anginnya kan ada ikannya banyak. Kalau ada anginnya nggak ada. Hasil belum mesti. Kadang dapat, kadang enggak. Sudah 4 hari nggak dapat apa-apa. Dapatnya itu 89.000, nggak dapat apa-apa. Orang nelayan itu tidak lepas dari hutang piutang gitu kan, karena memang besar pasak daripada tiang gitu. Dikatakan pilihan ya enggak, cuman ekonomi sekarang kan semakin sulit, Mbak. Jadi mau nggak mau cari nafkah itu sisanya kalau sama orang lain itu nggak cukup. Terus mau nggak mau ya saya ajak istri saya melaut. Karena kan Mbak, cari teman itu sulit. Biasanya kan kalau nelayan jaring kan 2 orang 3 orang. Lah sekarang ikan semakin nggak ada, udah semakin pudar. Terus yang lainnya itu teman yang lainnya itu semuanya itu pilih yang daratan aja. Ya dikarenakan itu alat semakin canggih-canggih, banyak yang namanya Arab itu yang menghabiskan ikan itu, semua ikan hampir punah. Ya, karena kebutuhan, lagi-lagi kebutuhan mereka, karena dapatnya sedikit, bagaimana caranya agar bisa dapat banyak. Ya, dengan cara apa? Mereka pasti mengganti alat yang kira-kira yang bisa mendapatkan ikan banyak. Seperti pokta, terus yang belanjanya lampunya banyak, itu kan sebenarnya aturannya. Lah, mereka itu bukan sengaja, tapi memang mau nggak mau, memang kalau nggak pakai ini, memang kita nggak dapat gitu. Katanya. Udah sering minta sama pemerintah, kiranya itu nggak dilarang nggak apa-apa, cuman dikasih jarak berapa mil itu udah lega.
Soalnya Mbak, jaring itu kalau kena arat, habis kok. Nah, saya minta itu, jangan sampai pemerintah itu kalau mengatasi rakyat sama rakyat tempur dulu itu jangan. Mungkin aku hanya bisa mewakili ya. Harapan dari nelayan satu yang pertama itu harga ikan itu dinaikkan, paling tidak bisa dikontrol lah seperti layaknya beras yang pertama. Yang kedua itu memang kalau bisa ada support dari pemerintah soal seperti perbaikan bagan-bagan yang rusak atau alat yang rusak. Yang ketiga itu tolong kalau ada aturan sekecil apapun berubah atau apapun itulah ada sosialisasi yang menyeluruh. Dan yang keempatnya semoga aturan ini mempermudahkan masyarakat nelayan. Ya tapi yang lebih utama itu memang pelindungan si nelayan ini tolong diperhatikan gitu kan. Hendaknya pembangunan itu bisa melihat daya dukung dan daya tampung yang ada di kawasan pesisir ini, di mana kawasan pesisir Jawa Tengah ini sudah dipenuhi oleh kawasan-kawasan industri dan juga penurunan muka tanah sudah sangat tinggi sekali hingga belasan sentimeter per tahun. Eksploitasi air tanah besar-besaran, pembangunan kawasan strategis nasional ataupun kawasan industri itu juga masif, sehingga pesisir ini untuk siapa sih? Apakah hanya untuk mereka yang memiliki modal atau memang pesisir ini bisa dikelola oleh masyarakat yang memang mereka sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun sebelum adanya pembangunan itu? Pesisirnya untuk siapa? Kalau seperti itu. Semoga Kenak memberikan kebijakan yang berpihak untuk mana masyarakat adat, hidup mana tuh lebih nyaman, aman, dan mana pun mampu mendapatkan hak-hak yang seharusnya mana boleh. Makasih. Arti hutan khususnya untuk masyarakat adat ya Kak. Yang pertama itu hutan itu sumber kehidupan kami dan kita. Yang kedua, hutan itu sumber pengetahuan adat karena semuanya itu berasal dari hutan, mulai dari obat-obatan tradisional, flora fauna, dan juga apa yang kita makan dari situ. Lalu hutan juga perpustakaan terbuka. Semua yang kita pelajari, semua yang ada dalam hidup kita itu semuanya berasal dari hutan dan alam. Alat yang kami gunakan untuk menganyam itu semuanya dari hutan gitu. Jadi kalau udah nggak ada hutan, apakah kami menggunakan plastik? Apakah kami menggunakan besi? Apakah kami akan menggunakan plastik dijadikan tikar? Itu kan tidak selaras dengan kehidupan kami yang sudah kami jalankan dari kami masih bayi sampai sekarang gitu. Jadi kalau hutan kami hilang ya hidup kami juga nggak tahu gimana lagi. Sebenarnya kalau kita melihat masyarakat adat itu kan garda terdepan dalam melindungi paru-paru dunia, khususnya itu hutan gitu kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali masyarakat adat itu yang mempertahankan hutan mereka, tapi mereka ditindas di tanah mereka sendiri. Jadi Indonesia itu munafik menurut saya ya. Karena dia ketika dia bicara di dunia internasional, dia bicara atas nama negara berkembang yang harus mendapatkan kompensasi apa segala macam. Tapi di dalam negeri dia sama sekali tidak melakukan itu. Jadi keadilan iklim yang dipahami oleh para negosiator, oleh para pejabat negara adalah keadilan iklim antara negara-negara utara dan selatan. Tapi bagaimana keadilan di dalam negeri, common but differentiated responsibility di dalam negeri, itu diabaikan. Karena misalnya kita lihat gitu, bagaimana sih dia menyebutkan semua cerita tentang menghormati masyarakat adat apa segala macam. Sekarang ceklah, berapa banyak masyarakat adat yang tanahnya diakui dan berapa banyak yang tanahnya diambil. Munafik kan? Pramudia Anantatur bilang keadilan itu sejak dalam pikiran, artinya sejak dari diri kita harus adil. Nah kalau misalnya sebagai negara, kita adil nggak di dalam negeri?
yang sedikit banget orang tahu. Orang tahu kan cuma kayak masyarakat adat itu yang menjaga hutan. Ternyata dalam menjaga hutan mereka juga ada konflik yang mereka harus perjuangkan, merelakan nyawa mereka, harus bertarung dengan orang-orang luar yang mereka punya banyak uang dan bisa membunuh begitu saja mungkin ya. Sedangkan masyarakat adat itu yang berjuang mempertahankan hutan adat, tetapi mereka ditindas di tanah mereka sendiri. Ya, partisipasi masyarakat dan kelompok rentan ya di sini kita bisa tekankan itu sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Kenapa? Ada banyak hal di sini. Pertama, karena pentingnya keadilan bagi masyarakat dan kelompok rentan ini. Kita tahu bahwa krisis iklim itu tidak pandang bulu. Gitu. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, komunitas lokal, petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pekerja informal, perempuan, orang muda, anak-anak, bahkan lansia merupakan pihak yang sangat terkena dampak dari perubahan iklim. Meskipun kita tahu bahwa kontribusi mereka sangat kecil terhadap emisi global atau penyebab krisis iklim itu sendiri gitu. Jadi dengan partisipasi masyarakat ini dan kelompok rentan bisa memastikan bahwa suara dan aspirasi mereka itu benar-benar didengarkan dan dijadikan solusi dan pengambilan keputusan atau kebijakan iklim oleh para pemangku kebijakan. Kita tahu bahwa persetujuan Paris juga sudah memandatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya, baik penyusunan NDC atau komitmen iklim sampai dengan proses penerapan dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, maka dari itu dalam konteks di Indonesia, partisipasi publik ini seharusnya dipayungi oleh hukum yang kuat sehingga bisa melindungi dan juga menciptakan keadilan iklim bagi masyarakat terdampak dan juga kelompok rentan. Dan lagi-lagi, partisipasi publik ini tidak hanya mengundang publik atau masyarakat untuk hadir dan duduk, tapi bagaimana partisipasinya bisa luas dan tanpa adanya tekanan gitu, sehingga suara mereka benar-benar bisa ditampung di dalam kebijakan. Mungkin untuk kebijakan yang ada saat sekarang, ada beberapa yang berpihak pada masyarakat adat, tapi ada beberapa juga yang belum. Nah, ini yang belum ini kita harapkan agar pemerintah melihat langsung apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adat. Apa sih sebenarnya mereka inginkan, apa yang bisa menjamin kehidupan mereka, yang sustainable, bukan yang misalnya melihat jangka ekonomi yang pendek gitu. Untuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat itu penting, seperti pengesahan RUU masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu ada payung hukum gitu ketika mereka ingin memanfaatkan hutan adat mereka itu aman gitu. Ketika mereka juga ingin membuat ladang itu tidak dicegat, tidak disiram itu dari pakai helikopter dari atas itu kayak gitu kan. Jadi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat itu sangat-sangat penting agar kami tuh merasa aman, agar hak-hak kami sebagai masyarakat adat yang sudah tinggal di negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu terjamin gitu. Kita belum punya payung hukum untuk kebijakan iklim yang bisa komprehensif dan menyeluruh, bisa menyelesaikan permasalahan sosial tadi ya, pembangunan dan juga penanganan perubahan iklim. Yang baru ada itu apa? Peraturan Presiden soal nilai ekonomi karbon dan itu katanya untuk mencapai NDC atau National Determined Contribution ini dan juga untuk pembangunan nasional. Tapi saat kita lihat isinya adalah apakah di situ sudah menjadikan masyarakat rentan sebagai subjek dari kebijakan? Belum. Di sini sangat didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pelaku usaha, sektor swasta, dan juga dominasi pasar gitu melalui mekanisme perdagangan karbon, baik itu perdagangan emisi, offset emisi, maupun di sini pungutan atas karbon. So by addressing these elements comprehensively, carbon unit can achieve high credibility, contributing effectively to climate mitigation goals. Masyarakat yang sudah melakukan aksi tidak dianggap sebagai pihak yang berkontribusi atau sebagai yang melakukan implementasi di lapangan begitu. NDC ini banyak administrasi
persoalan bagaimana ngukur karbon, bagaimana itu dihargai dan seterusnya, tapi bagaimana emisi itu sendiri dikendalikan, nah itu kurang masuk ke sana kalau saya lihat. Kalau dasar kebijakan iklimnya kan sebenarnya prosesnya administrasi kalau saya bilang ya, tetapi landasan keadilan itu ada di sumber daya alamnya. Nah sehingga ketika kita tidak menyentuh perbaikan pengelolaan sumber daya alam yang belum adil, itu sebetulnya juga menjadi pertanyaan untuk apa sebetulnya perubahan iklim ini dalam konteks NDC dan seterusnya gitu. Karena ya kalau bolak-balik yang mengajukan perizinan kaitannya dengan iklim segala macam itu perusahaan-perusahaan yang itu juga gitu. Akhirnya kan melanggengkan ketidakadilan itu. Percuma kalau iklimnya nanti terus bagus gitu ya, tetapi tetap aja yang mengelola sumber daya itu juga gitu ya. Karena persoalan kita juga ada ketidakadilan ini. Pemerintah belum berpihak kepada masyarakat rentan dan belum ada di sini yang juga secara jelas bagaimana kebermanfaatan dari kebijakan ini terhadap masyarakat kecil gitu ya, masyarakat rentan. Karena lagi-lagi di sini mekanisme pasar yang diutamakan, mekanisme perdagangannya yang diutamakan. Kalau boleh melihat cakupan NDC itu bukan eksklusif urusan dari segala sesuatu yang terkait dengan karbon, serapan gitu. Karena implikasi dari serapan karbon makin nggak ada. Itu kan membangun hutan. Membangun hutan itu gimana supaya berhasil? Berarti memperbaiki perizinan di satu sisi dan partisipasi masyarakat di sisi lain. Mungkin caranya adalah melibatkan masyarakat adat itu sendiri untuk mengambil kebijakan dan juga melibatkan mereka seperti tradisi-tradisi leluhur, tradisi adat itu sebenarnya bisa menyelamatkan bumi loh. Salah satu contohnya seperti mereka percaya bahwa alam itu memberikan banyak kehidupan, sumber pengetahuannya. Udah berarti kita kembali lagi ke masyarakat adat, kearifan lokalnya gitu. Itu bisa membantu untuk menjaga hutan gitu. Ketika kita merusak hutan berarti kita membunuh ibu kita. Nah itu sebenarnya kita bisa terapkan. Oh iya ya, berarti hutan itu harus kita jaga gitu. Jadi bisa berpikir seperti apa yang difikirkan oleh masyarakat adat sih menurut aku. Ya, pertama memang isu atau soal keadilan iklim itu sendiri sampai sekarang kita kan tidak punya payung hukum soal keadilan iklim. Karena sekarang itu peraturan hanya ada batas yang khusus ya menangani perubahan iklim itu kan adalah peraturan presiden ya atau peraturan kementerian, belum ada payung hukumnya. Dan kemudian dalam konteks itu memang isu keadilan iklim ini harus dipayungi oleh kebijakan yang lebih kuat dan kemudian juga harus ada komitmen dari pemerintah. Lagi-lagi kita meminta sebetulnya pemerintah tidak hanya meningkatkan ambisi atau target pengurangan emisinya untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke pihak global, tapi bagaimana komitmen serius pemerintah ini untuk bisa mendorong atau berkontribusi untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk itu keadilan iklim itu harus diejawantahkan gitu, harus diadopsi dalam payung hukum kebijakan iklim di Indonesia gitu. Jadi ini bukan semata-mata jalankan partisipasi. Dulu juga ada kasus sudah partisipatif tapi nggak juga didengar, nggak dipakai itu pendapat-pendapat itu. Jadi intinya juga bukan hanya partisipasi, intinya adalah memastikan bahwa produk peraturan perundangan itu ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 lah ya, adil, berkelanjutan, ya gitu. Dan mestinya DPR itu memperjuangkan itu, karena itulah kepentingan masyarakat luas gitu. Sebagai pemuda adat yang asli dari suku Dayak Simpang Kualan, untuk suku Dayak semuanya juga dan masyarakat adat yang ada di Indonesia dan dunia, hal yang kami khawatirkan adalah seiring berkembangnya zaman dan juga banyak sekali pembangunan juga krisis iklim yang terjadi, ketakutan yang terbesar adalah pengetahuan adat kami hilang.
Jadi yang diharapkan adalah adanya ya tadi saya tuh selalu menggaungkan payung hukum yang dapat melindungi kami agar kami tuh bisa bergerak bebas. Seperti ini, ketika saya ingin bersuara, ada beberapa hal yang nggak bisa saya ungkapkan karena saya takut apakah ini melanggar atau tidak. Karena tidak ada payung hukum untuk saya sebagai anak adat gitu, ketika ingin menyuarakan apa yang bapak, mama, kakek, nenek saya resahkan gitu. Jadi kalau ketika ada payung hukum tadi RUU Masyarakat Adat sudah disahkan, kami ingin bersuara itu juga bisa dan bebas seperti itu. Tapi sekarang tuh masih terikat dalam satu ruang yang harus, wah ini kontennya sensitif gak ya? Wah ini tuh bisa nggak ya digaungkan? Padahal itu tuh sangat penting dan krusial gitu. Itu sih yang paling ditakutkan adalah RUU Masyarakat Adat itu masih ditele-telekan dan oh ya nanti deh disahkan, oh ya nanti deh gitu. Sampai sekarang itu yang ditakutkan gitu. Kita punya kepentingan untuk keadilan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau demi keadilan di negara sendiri itu kita meraih-raih persoalan iklim yang tidak ada manfaatnya bagi keadilan, pertanyaannya untuk siapa sebetulnya itu. Nah, sehingga tepat tadi kata-kata yang muncul bahwa kalau ada pendanaan iklim, lebih baik untuk peningkatan perhutanan sosial dalam konteks ini, gitu ya. Memastikan masyarakat adat dapat kepastian ruang, sehingga penataan keadilan itu menjadi satu prioritas, kalau boleh dibilah pilihan gitu ya, daripada memperhatikan kepentingan bumi dunia ini gitu ya, tetapi keadilannya nggak dicapai gitu. Kalau saya sebagai pembela negara gitu lebih baik milih yang kedua, lebih baik memilih keadilan. Entarlah 20 tahun lagi baru kita mikirin bumi, kira-kira gitu. Karena arahnya itu seolah-olah global climate itu dipakai untuk memastikan kekuatan konglomerasi kalau menurut saya. Kayak gitu. Jadi untuk apa? Gitu. Bagi masyarakat miskin apa manfaatnya seperti itu gitu loh. Sekarang ini kan kita mengalami penyempitan ruang sipil ya. Bahkan mungkin tidak hanya penyempitan, tapi ruang sipil udah ditutup gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa suara-suara masyarakat dan kelompok rentan ini bisa tetap didengar, suara-suara mereka harus tetap dinyaringkan dan diamplifikasi. Kita jangan sampai bungkam dan kita jangan mau dibungkam oleh siapapun gitu, baik itu segelintir orang atau dibungkam negara gitu. Karena tanpa adanya suara-suara ini, suara-suara dari masyarakat, suara-suara dari rakyat, maka demokrasi di Indonesia ini tidak akan ada.